Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Allah Putra menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Allah Roh Kudus mempersatukan kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa Ibunda kita ini telah 3 tahun yang lalu menghadap Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini kita bersyukur atas rahmat karunia kasih Allah Bapa kepada keluarga yang telah ditinggalkan ini. Semoga apa yang telah dilakukan contoh teladan dari Ibu Stella Marie Sobin ini selalu menjadi berkat dan rahmat bagi suami, anak-anaknya sekalian. Kita berkumpul di tempat ini bukan untuk menjadi pribadi yang tidak atau kurang percaya, tetapi justru kita yang telah dibaptis dalam gereja Katolik yang kudus, kita menjadi pribadi yang bersyukur dan selalu berterima kasih kepada karunia kehidupan yang telah diberikan Allah Bapa. Bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Kristus Yesus yang telah hidup dalam diriku. Semoga dengan 3 tahun ibunda kita ini, suami, anak-anaknya, para penantu, para cucu, dan sanak famili kerabat handetolannya, kembali diingatkan untuk tetap setia kepada Kristus Yesus. Dan bagi kerabat handetolan yang mungkin telah meninggalkan Yesus Kristus, agar kembali untuk mengimani Yesus Kristus. Dan kita juga berdoa agar keluarga ini hidup rukun, damai, dan sejahtera. Begitu juga umat di lingkungan Santo Rufinus dan paroki Bunda Maria Jeruju. Marilah kita memohon ampun agar kita layak dan pantas untuk beribadat di hadapan Allah Bapa di surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada hari ini kami berkumpul untuk bersama-sama berdoa, dan kami mohon rahmat kepada Ibunda Stella Marie Sobin yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur atas rahmat karunia-Mu karena Engkau telah memilihnya untuk menjadi putri-Mu, dan kami yakin dan percaya beliau sudah berada di dalam kerahiman-Mu. Kami memohon rahmat-Mu dan pertolongan-Mu agar kami yang hidup di muka bumi ini, terutama suami, anak-anaknya, menantunya, dan para cucu-cucunya, dan juga sanak famili kerabat handetolannya, dan juga kami warga lingkungan Santo Rufinus dan paroki Bunda Maria Jeruju, selalu bertekun kepadamu.
Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus. Semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan bacaan Injil suci Yesus Kristus, mari kita angkat satu pujian. Kita buka Haleluya nomor 53. Mulai. Bukalah hatimu, Buka mata, buka mata hatiku akan sabda Tuhan, sabda dari Injilmu, sabda kebenaran, penerang umat dunia telah jadi terang, jadikan daku selalu pewarta Injilmu. Dua. Sabdamu bimbing kami dalam kedamaian, Kunci damai di hati demi cinta Tuhan. Ku dendangkan lagu merdu, pujian bagimu. Semoga di Tuhan sudi mendengar doaku. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu."
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita selalu dan juga keluarga kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Memang waktu cepat berlalu. 3 tahun bukan sesuatu yang sebentar. 3 tahun itu 36 bulan. Jadi kalau 1 tahun 365 hari, berarti 3 tahun itu tinggal dikalikan 3. Ya, kurang lebih 1.000, ya, 200-an lebih hari. Nah, biasanya memang orang-orang Katolik itu bersyukur atas rahmat yang telah diberikan. Maka banyak orang berkata orang Katolik tidak pede. Lalu mulailah dicari suatu alasan untuk menyesatkan kita, mengapa kita harus merayakan kematian seseorang. Merayakan kematian seseorang itu bukan karena seseorang itu harus mati, tetapi karena Kristuslah, maka orang yang meninggal dunia itu telah dibangkitkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin banyak di antara kita berkata tidaklah penting mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetapi bagi iman kita, mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah amal. Jadi salah satu dari amal orang Katolik itu adalah mendoakan orang yang meninggal dunia, orang beriman yang meninggal dunia. Maka setiap intensi misa itu, kecuali malam Natal saja, itu tidak ada mendoakan, ya, karena malam Natal khusus wujudnya adalah kita merayakan kelahiran atau menyongsong, menyambut datangnya Yesus Kristus Sang Mesias. Tetapi di hari raya Natal, intensi misa untuk mendoakan orang-orang itu cukup banyak. Dan kita tahu gereja memberikan kekhususan untuk mendoakan, ya, seluruh arwah orang beriman pada tanggal 2 November. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah tradisi gereja ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi tidak pede? Jadi akhirnya banyak di antara kita, ya, mungkin melupakan, ya, kalau sudah mulai 1.000 hari, ini kan sudah lewat 1.000 hari. Lalu, apakah dengan mendoakan orang yang telah meninggal dunia sekian tahun itu, apakah kita merasa orang yang kita doakan itu masih gentayangan atau tidak? Nah, itu yang sering menjadi pokok permasalahan, sehingga ada beberapa orang-orang non-Katolik, ya, tidak perlulah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah berbahagia di surga karena Yesus Kristus. Tetapi bagi iman Katolik, mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah amal kebajikan yang harus kita lakukan.
amal kebajikan yang harus kita lakukan setiap waktu, setiap saat. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Itu salah satu doa dari Santa Faustina ketika dia mendoakan arwah-arwah orang beriman yang masih berada di api penyucian atau api pencucian. Purgatorium tepatnya. Memang dalam katekismus masih api penyucian, tetapi sebenarnya dia api pencucian. Jadi dosa orang itu dicuci. Dicuci oleh siapa? Oleh Kristus. Jadi yang bisa mencuci atau menghapus dosa itu hanya Kristus Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus. Jadi doa-doa kita itu bukan untuk menyucikan atau menyucikan orang, tetapi doa-doa kita ini adalah kita bersyukur karena kita telah dikuduskan Allah. Karena kita telah dibaptis menjadi satu saudara dalam Kristus Yesus. Menjadi putra-putri Allah, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa orang Katolik itu pasti menuju rumah Bapa di surga, tetapi karena hambatan dosanya atau ada hal-hal tertentu, dia menjadi cukup lama untuk sampai menghadap atau beristirahat dalam kerahiman Allah. Menghadap Allah Bapa di surga pasti, ya, pasti. Ketika mati ya langsung diadili. Nah, yang mengadili kita siapa? Ada Hakim Agung, yaitu Yesus Kristus. Tetapi hanya melalui Yesus Kristus kita bisa beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Doa itu kan tidak dihapus dalam iman kita, ya kan? Jadi banyak di antara orang Katolik ini kan masih kurang pede dalam artian, ya, setengah yakin, setengah tidak percaya begitu. Jadi 50-50, suam-suam kuku, ya kan? Sehingga terjadilah reformasi yang dilakukan oleh Luther, dan Luther menganggap, itu bukan Alkitabiah, karena itu hanya ada dalam kitab, ya, Makabi, kitab 2 Makabi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca bacaan hari ini menjelaskan suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, bacaan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita dibaptis, kita telah disunat oleh Allah. Tetapi sunatnya itu adalah melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyunatkan kita, menyunatkan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Jadi Roh Kuduslah yang telah menyunatkan kita. Kalau orang Yahudi menyunatkan secara fisik, itulah dia baptisnya. Jadi Yesus 8 hari itu disunat, Yohanes Pembaptis 8 hari itu disunat. Ya, kata disunat itu artinya sama seperti dibaptis. Ya, tetapi pembaptisan daging itu tidaklah berlaku lagi ketika Yesus, ya, mencontohkan dirinya dibaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis kita dengan darah dan Roh Kudus. Nah, jadi itu. Jadi Yesus itu tidak hanya membaptis dengan air, tetapi membaptis dengan darah dan Roh Kudus. Jadi kita itu dibaptis itu, ya, dan telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di tempat ini mengenang kehidupan yang pernah dilakukan atau jasa-jasa baik dari ibunda kita ini. Terutama suami, anak-anaknya, cucu-cucunya yang pernah merasakan kebaikan. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi wajar dan sepantasnya sebagai suami, anak, menantu, cucu-cucunya untuk bersyukur karena diberikan kehidupan. Setelah 3 tahun ditinggalkan oleh istri, ditinggalkan oleh ibunda, ditinggalkan oleh mertua, ditinggalkan oleh oma, ya. Oma, keren kan oma. Atau nenek, ya kan? Atau grandma, ya kan? Tidak tahu cucu-cucunya manggil apa kan? Nah. Popo, apa, ya, yang penting nenek, kan begitu. Kalau orang Dayak itu kakek itu
sebenarnya itu bahasa Indonesia, sebenarnya tetap nenek juga. Tidak ada ya. Kalau orang laki-laki juga dipanggil nenek, perempuan juga dipanggil nenek. Maka mungkin masing-masing lah mau manggil ya panggilannya. Jadi wajar dan sepantasnya kita merayakan peristiwa ini sebagai bentuk ibunda kita ini telah dipanggil, berarti dia sudah hidup bersama Kristus Yesus dalam kerahiman Bapa di surga. Jadi ketika orang mati secara fisik, sebenarnya dia hidup secara rohani bersama Allah Bapa di surga. Nah, kepastian itu sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam bacaan ini jelas dikatakan, dan ketika genap waktu ya, pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi, ketika kita meninggal dunia, kita diserahkan kepada Tuhan. Sudah genap waktunya. Jadi kata tahir itu kan bisa sembuh, bisa pulih. Jadi seseorang yang meninggal dunia sudah pulih, abadi selama-lamanya. Makanya ada sakramen pengurapan orang sakit. Banyak juga yang berpikir kalau sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit, ya kan? Oh, jadi tak disembuhkan secara duniawi. Udah siap-siap mau meninggal katanya. Ini juga banyak pandangan-pandangan umat yang keliru. Tunggu dia udah mau ngap-ngap lah baru panggil pastor. Ya kalau ngap-ngap masih bisa ya. Beberapa kali terjadi seperti itu. Akhirnya kan penyesalan yang begitu mendalam. Ya kan? Karena sakramen pengurapan orang sakit itu adalah kesembuhan rohani, kesembuhan untuk selama-lamanya, dan dibebaskan dari belenggu dosa supaya perjalanan seseorang itu menuju rumah Bapa di surga tidak dikacau balaukan atau diganggu oleh sesuatu hal duniawi, iblis dan hawa nafsu. Ya, jadi kalau orang susah meninggal itu kan katanya ya dia masih punya utang piutang, makanya jika ada utang piutang ya kan diomongkanlah tuh dalam jangka waktu 1 bulan. Setelah itu keluarga tidak lagi bertanggung jawab, ya kan? Itu duniawi. Tapi namanya utang itu kan tetap dibayar, ya kan? Kalau utang di CU enak, ada jalinan, kan? Jadi kalau utang di bank ada asuransi yang membackup. Kalau utang dengan orang per orang ini kan agak repot, ya. Tetaplah diingat-ingat. Saya ingat dulu mama saya itu mengingat utang orang-orang yang meninggal itu kurang lebih 200 juta yang tidak bayar ke dia. Jadi bagaimana mak? Ya udah mau gimana ikhlaskan saja kan gitu. Ya kan? Mau nagih si A payah, si B susah. Menagih yang langsung sudah ada di liang lahat tuh. Ah, ya kan? Jadi namanya utang piutang tuh masalah dunia. Nah, itu. Lalu iblis, nah ini gangguan yang selalu berada di tengah-tengah. Ya kan? Gangguan-gangguan ini karena iblis suka mencari-cari kesalahan manusia, mengingat-ingat masa lalu dan sebagainya, bersekutu dengan iblis bisa jadi, ya kan? Kata bersekutu dengan iblis itu ya bisa jadi mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, menyantet, mengguna-guna dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menggunakan kekuatan-kekuatan jahat. Nah ini juga mengganggu. Jadi dengan sakramen minyak suci itu sebenarnya gangguan-gangguan itu ditiadakan oleh Allah. Jadi orang itu ya kan tidak bisa lagi ya digantikan oleh kuasa iblis. Jadi ya kalau kita ikut seminar alam gaib atau alam roh menurut versi Katolik itu, jadi yang menyerupai orang itu sebenarnya bukanlah orang itu. Itulah iblis, malaikat jahat yang mengganggu kita supaya kita menjadi manusia yang malang, bersedih, hancur. Ya. Nah itu memang hanya bisa kita minta pertolongan kita dalam nama Tuhan. Kesedihan yang terlalu berlarut-larut itu berbahaya. Itulah ranah iblis itu masuk. Dan akibatnya kita tidak bisa ya berdoa hanya karena ketakutan. Masih merasakan seseorang itu hadir, itu berbahaya. Berarti kita harus
mulai, ya kan, minta pertolongan Tuhan. Berikutnya hawa nafsu. Nah, ini hawa nafsu nih, ini yang selalu mengganggu, ya. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang mungkin, ya, perbuatan-perbuatan di masa lalu yang masih mengganggu, merusak. Ya, kita tidak berbicara tentang ini ya, kita berbicara secara umum. Mohon maaf, itulah dosa-dosa yang kita lakukan yang belum diakui. Misalnya nonton film porno, kan gitu. Mabuk, ya kan hawa nafsu. Dan sebagainya. Nah, itu menghambat. Jadi sakramen pengurapan orang sakit itu adalah membebaskan orang dari belenggu-belenggu itu sehingga dia bisa langsung menghadap Allah Bapa di surga. Dan ya, ketika Hakim Agung memutuskan itu, karena ya, putusan itu mutlak dan absolut, maka bagi orang Katolik masih ada yang namanya purgatorium, ya. Dia tetap masuk surga, tetapi dalam proses, ya, untuk menyucikan diri. Lebih baik bermata satu, bertangan kudung, berkaki puntung daripada masuk ke dalam neraka dalam keadaan utuh. Ya kan? Jalan kebinasaan terbuka lebar. Yang bisa memasukkan orang ke neraka dan ke surga itu hanya Tuhan Allah. Jadi setan itu tidak ada kuasa. Malaikat tak punya kuasa. Malaikat melaksanakan kehendak Allah, iblis itu menentang kehendak Allah. Nah, itu saja sebenarnya. Ya. Iblis dan malaikat bisa menyembuhkan. Malaikat tidak ingin disembah, iblis ingin disembah. Nah, itu saja sih yang membedakan. Ya. Jadi memang itu sesuatu yang sangat sulit. Karena dia itu bercampur, hibrid ya, mix method, dunia, iblis, dan hawa nafsu bercampurnya. Kalau udah nyampur tuh, itu udah menjadi sesuatu yang berat bagi orang itu kan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, 3 tahun berlalu berarti kita sebagai orang-orang yang ditinggalkannya, terutama suami, anak, menantu, cucu-cucunya harusnya terus beriman. Karena iman Ibu Stella Maris ini membawa suatu berkat bagi kita yang ditinggalkan, supaya kita tetap teguh berdoa bersama dia, karena dia menjadi pendoa kita. Dan kita yakin dan percaya dia sudah hidup berbahagia dalam kerahiman Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, kerahiman Tuhan itulah kerajaan surga. Ya, surga itulah Firdaus. Ya, kerajaan Allah. Dan memang meyakinkan ini adalah sesuatu yang sangat sulit bagi kita yang tidak percaya. Karena kepercayaan itu harus dibangun dari suatu ketahiran. Maka orang yang percaya itu adalah orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi itu. Bagi orang yang tidak dibaptis memang tidak akan bisa percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kaitkan dengan ini, pengorbanan orang-orang Yahudi itu harus pengorbanan darah binatang atau pengorbanan barang-barang yang sudah disampaikan menurut hukum Musa. Tapi bagi kita orang Katolik, ya, kita telah mendapat penebusan dosa karena pengorbanan Yesus Kristus. Itulah baptisan darah yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi baptisan itu memang sesuatu rahmat yang hanya bisa diterima sekali seumur hidup selama-lamanya, materai kekal abadi selama-lamanya. Jika ada yang mengingkari materai itu, ya itulah menghujat Roh Kudus. Memang bacaan-bacaan tentang kematian itu biasanya sedikit menakutkan, tetapi tidak perlu ditakutkan karena kita sudah dibaptis dalam Kristus Yesus. Kalau YouTube itu kan menjelaskan karena ya itulah tadi,
tantangan dunia, ya. Jadi kita ini kan sekarang agamanya agama YouTube. Jadi kalau agama YouTube itu saya lihat ya, yang kontroversi itu yang paling banyak dicari. Betulkah Yesus itu Tuhan? Oh, gitu. Kalau saya buat judul saya, Yesus itu tidaklah Tuhan, tanda tanya, pastilah, wah ngapa nih Pak Ian nih udah meragukan Yesus kah? Itu kan judulnya kan begitu. Jadi kalau yang kontroversi itu biasanya senang, tapi kalau yang kira-kira judulnya datar-datar saja ya tidak akan ditonton atau didengar atau dilihat. TikTok juga begitu. Jadi sekarang agama itu sudah beralih agama YouTube, agama TikTok. Makanya saya katakan ada yang namanya Katolik kodok. Karena dia hanya di dalam katak itu. Kan kodok itu kan suka bersembunyi di dalam tempurung tuh. Supaya dia merasa dunia itu hanya milik dia begitu. Nah, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Allah. Dan banyak nih kita sebagai umat Katolik ini, itu bisa terjadi kepada diri saya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kehadiran kita itu ya karena sebenarnya Kristus Yesuslah yang memanggil kita di tempat ini. Nah, tantangan misalnya sekarang ada final Piala AFF kan, ini mau ke tempat bapaknya Pak Armadi atau tidak kan? Mau nonton tidak, kan begitu tantangan. Begitu juga yang anak-anak, ya kan, mau main game tidak. Nah, ini tantangan dunia. Memang dunia sering menyesatkan kita. Enggak apa-apa, Pak. Ya kan? Ibu Stella Maris sudah ke surga, kata iblis tuh. Iblis tuh pandai ngecek-ngecek kita. Tidak perlu kita berdoa berkumpul di tempat bapaknya Pak Armadi kan begitu. Pak Ketua Lingkungan pasti panjang sabar, Pak, pasti mengampuni kan begitu. Jadi banyak ya pergumulan di dalam diri kita. Sehingga ya adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah ini. Jadi ada yang bernama Simeon itu menantikan. Jadi sia-sialah iman kita jika Yesus itu tidak menjadi manusia, lalu dia tidak berkarya, lalu dia tidak wafat di kayu salib, dia menderita sengsara, wafat di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, ya sia-sia. Makanya peristiwa kelahiran itu adalah suatu proses keselamatan yang harus kita syukuri. Makanya peristiwa rangkaian Natal dan Paskah itu berdekatan. Nanti setelah ini kan tidak lama nih masa biasa, lalu kita masuk ke masa Prapaskah. Ya memang seperti itulah ya iramanya. Ya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang harus kita syukuri. Syukur itu bukanlah sesuatu yang harus kita jauhi. Memang bersyukur itu adalah sesuatu anugerah dari Roh Kudus. Sehingga Simeon ini ya luar biasa, Roh Kudus ada di atasnya. Kata Roh Kudus ada di atasnya itu berarti menandakan bahwa orang ini diurapi Allah. Ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi Ibu Stella Maris ini adalah kebahagiaan karena dia meninggal. Ya. Bahasa mati ini sering diprotes. Kok kasar benar bahasa kita ya? Kata mati kan, kenapa tidak meninggal ya? Kalau bahasa Inggris dead, langsung ya. Kalau kita ini banyak benar. Ada gugur, wafat, mangkat, tewas, sampai yang paling kasar mampus kan begitu. Ya. Jadi kata mati itu. Jadi Simeon ini tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Sama seperti Ibu Stella Maris, dia ya telah dibaptis dan dia telah melihat Yesus. Banyak di antara kita mungkin waktu dibaptis bayi itu sudah melihat Yesus. Cuman Yesus itu ya bentuknya, jenisnya berbeda-beda. Kata berbeda-beda itu itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang telah mengurapi kita. Dan Roh Kudus itulah yang telah memberikan kita karunia kehidupan untuk mengikuti Mesias. Nah begitu. Bagi yang dibaptis
dewasa, ya, pastilah dia melihat Kristus Yesus. Tetapi banyak di antara kita mungkin merasa sesuatu baptisan itu biasa-biasa saja. Tidak. Baptis itu adalah rahmat. Saya ingat dulu waktu di Stella Maris, paroki Stella Maris, ada seorang ibu itu tidak mati-mati karena suaminya bilang, kalau kamu belum dibaptis secara Katolik, kamu, ya kan, jangan mati, katanya. Jadi, ya, si pembantunya ini 2 tahun mencari ketua lingkungan. Padahal rumah ketua lingkungan itu dari rumah dia itu jaraknya hanya 200 meter. Bayangkan. Ya. Jadi, jangan pernah mengatakan baptis itu gampang dan mudah. 200 meter. Ya. Padahal ketua lingkungannya setiap kali ini lihatnya. Sehingga pembantunya itu sudah tua tahun, dia bilang. Akhirnya pembantunya itu cukup lelah. Dan akhirnya pembantunya itu ngomong dengan salah seorang, kebetulan orang itu bukan Katolik pula, kan? Ya. Jadi si pembantunya itu sudah ngomong, ini saya ini udah 2 tahun katanya. Apa? Majikan saya ini katanya mau dibaptis secara Katolik. Saya pergi ke gereja itu bukan Katolik. Saya pergi ke gereja itu juga bukan Katolik. Gimana ya orang Katolik ya katanya? Katolik katanya kan? Yang gerejanya di Siantan kan? Mungkin katanya. Di gereja Siantan. Kayaknya Pak Juanda itu orang Katolik tuh. Iya kah katanya? Nantilah saya antar ke situ. Karena dia tanda salib katanya kan. Nah ini kesaksian iman orang tuh. Dia ini bukan Katolik. Yang memberitahu si anak ini. Anak ini sebenarnya Katolik. Saya memang sembahyang di Siantan. Tapi saya bingung katanya. Akhirnya ya dibawalah dia ke rumah ketua lingkungan Pak Juanda, dah almarhum nih. Ya kan, ketok pintu, tiba-tiba langsung ngomong. Ya kan, ada apa katanya? Loh kan bapak ini biasa lewat di gang, karena 1 gang kan, 200 meter enggak? Ada apa adek? Ya ini, gini Pak katanya. Padahal ketemu tiap hari di gereja, ya kan? Diceritakan tentang majikannya. Ya udah, ketua lingkungan datang ke rumahnya lalu memanggil pastor. Ya kan? Tidak lama setelah dibaptis meninggal dunia. Nah, jadi jangan pernah bermain-main dengan orang yang mau dibaptis. Ya, nah ini ada lingkungan kita mau dibaptis ya, silakanlah ikut katekumen dulu kan. Jadi setelah dia meninggal tidak lama, sebulan meninggal. Karena memang suaminya tuh sudah belasan tahun meninggal. Dia pesan kamu harus dibaptis Katolik, baru kamu bisa meninggal, katanya. Ini sama seperti apa yang disampaikan kepada Simeon. Kalau kamu belum melihat Kristus Yesus, kamu tidak akan mati. Ya. Jadi, jangan pernah kita menghalang-halangi orang untuk dibaptis, dan jangan pernah kita menghambat orang untuk menerima sakramen-sakramen yang memang adalah tanda keselamatan dari Allah. Nah, itu. Jadi kesaksian itu nyata. Jadi jika ada sanak famili, kerabat, dan detolan kita masih belum mau dibaptis, kita doakan terus-menerus, ya kan? Jangan sampai ya kejadian di daerah Ledo membaptis orang mati, mana bisa lagi dibaptisnya orang mati, ketua lingkungan. Lalulah ribut, ya kan? Tidak bisa kalau orang udah mati ya mati. Mana bisa membaptis mayat? Tidak ada rumusnya membaptis orang tuh waktu dia masih ada napasnya, sengatnya. Ya kan? Kalau tidak ada sengatnya mau baptis orang bagaimana? Ya. Dan begitu juga dengan cara membaptis orang, ya memang banyak juga yang bertanya apakah baptis selam itu masih ya dipakai. Itu tradisi lama gereja Katolik kok masih dipakai. Ya, di gereja di Malang itu ada salah satu pastor itu ada kolamnya di baptis Islam. Nah, baptis selam itu khusus bagi orang yang sehat. Kalau orang yang udah habis napas sih bagaimana mau baptis selam? Baru dalam nama Bapa, lalu udah KO. Jadi makanya gereja melihat ya udah ya baptis siram, disiram di dahi, kan begitu kan? Kalau udah baptis selam dalam nama Bapa, ya kan? Belum nggak dalam nama Bapa dia udah lalu habis, kan nggak mungkin dibaptis selam. Dan kita juga bisa membaptis orang darurat. Ketika orang itu, jangan lagi nunggu pastor.
Udah dia yakin, tolonglah baptis saya kan. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sah nggak? Sah. Oh, nggak ada air baptisnya. Oh, itu darurat. Mana mau pakai air kopi sana? Itu lain cerita lagi. Ya. Mau lihat, tidak ada, langsung saja. Nanti ketika dia sembuh, sehat pulih, lalu hidup kan? Kawan saya ada baptis darurat. Akhirnya dia sembuh, pulih, masih hidup juga sampai sekarang kan? Kemudian dia dilaporkan ke pastor. Tetapi kalau dalam keadaan normal memang kita tidak boleh, tidak punya kewenangan karena orang itu ya masih sehat walafiat. Ya. Nah, baptis itu kan ada baptis kerinduan, baptis darah, ya, baptis normal, ya. Baptis normal itu ada baptis bayi, baptis dewasa, ya. Ya, baptis darah itu jika seseorang itu dia melindungi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mengorbankan nyawanya, itu baptis darah namanya. Jadi gereja Katolik, bahkan rumusan baptis kita itu orang yang bukan Katolik dan bukan dia pengikut Kristus saja atau tidak beragama bisa membaptis orang. Karena dia dipakai oleh Yesus atau dipakai oleh Roh Kudus, dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang itu. Nah, itu keunikan dari baptisan itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, makanya kita bersyukur atas kematian Ibu Stella Maris ini, bukan karena Ibu Stella Maris itu masih perlu doa kita, tetapi kita bersyukur bersama karena kita yang hidup di muka bumi ini masih berziarah, dan kita minta pertolongan Tuhan agar kita ya bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu, sama seperti Ibu Stella Maris yang telah kita yakini dan percaya bahwa dia sudah berbahagia bersama para kudus di surga. Tetapi kita tetap memberikan intensi misa kita. Nah, inilah yang sering sulit dijelaskan. Kok dah yakin masuk surga kok masih didoakan kan gitu. Ya, bagi kita ini kan baru, kita ini kan hidup di dunia ini kan menduga-duga. Ya. Menduga-duga itulah makanya kita perlu namanya mengirimkan doa itu. Nah, kalau dia sudah berbahagia dengan kudus di surga, dialah yang mendoakan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang katekese tentang kematian ini sering dihindari. Maunya ya yang kira-kira yang enggak ngomong tentang mati lah kan gitu. Tapi kematian itu pasti kita alami, cepat atau lambat. Ya. Tidak mungkin, tak perlu kita takuti sebagai orang Katolik. Tidak perlu tabu membicarakan kematian. Ya, tidak perlu tabu untuk membicarakan sesuatu hal yang sifatnya memang meninggalkan ini. Karena kita sebagai orang Katolik sudah ditebus oleh Kristus. Jadi kita tidak perlu tidak perlu lalu kaku, ya. Tapi apakah kita membuat suatu tradisi misalnya, ya mohon maaf, itu kan kita kan hanya menghargai dan menghormati budaya. Tetapi bukan kita mengimani itu kan begitu. Banyak di antara kita kan masih hidup dalam budaya-budaya yang sebenarnya budaya itu adalah untuk menghargai dan menghormati. Ini misalnya orang ini suka minum kopi, lalu dibawakan kopi kan. Bukan lalu kita mengatakan kopi ini akan diminum dia, bukan. Itu hanya mengingat kenangan dia waktu hidup bahwa dia ini minum kopi. Nah, orang Katolik tidak mampu menjelaskannya, bahaya tuh. Orang Katolik bawa babi tuh, ya kan? Makan di kuburan tuh, ngapain tuh kan? Nah, akhirnya hal-hal semacam itu menjadi bias begitu, ya kan? Nah, misalnya pada malam ini, ya kan, mengenang, oh dia suka makan telur, makan ayam, makan kerupuk, ya kan? Bukan Ibu Stella Maris yang makannya, kita melihat itu makanan untuk kita. Jadi seperti itu, ya kan? Nah itu. Jadi banyak di antara kita ini mungkin berpikir, kok orang Katolik begitu? Itu tidak menghargai dan menghormati. Oh ini Pak Ketua Lingkungan nih masih aliran lama. Enggak begitu.
banyak di antara kita ini suka menghakimi. Tidak. Jadi kita harus jelaskan, luruskan dulu ya. Jadi jangan sampai kita lalu berpikir yang wah-wah begitu. Nanti diceritakan, ketua lingkungan kami ini masih aliran lama nih. Wah, ini sering prediksi-prediksi. Nah, itu tidak ya. Jadi ini hanya mengenang waktu ibu ini suka makan telur, suka makan daging ayam, ya kan? Kan begitu. Apalah salahnya kan gitu. Sama seperti kalau kita misalnya tiba-tiba ya, kalau kita misalnya minumlah, ya kan, nanti kempunan, ya kan. Padahal kita tidak ingin minum, ada dicapai ya lah. Ini kan tuh orang hidup saja masih ada urusannya kan. Itu kan untuk menghargai orang, walaupun tidak minum kita jepes lah, ya kan bahasanya kan. Cempalik lah, ya kan. Kan begitu. Apalagi kopi katanya. Tak boleh itu katanya. Itu kalau bagi orang yang okultisme itu begitu. Tapi bagi kita orang Katolik, kita menghargai, menghormati, ya kan, makanan yang telah dihidangkan karena ucapan syukur orang itu dan dia ingin bersyukur kepada kita. Nah, ini memang banyak hal yang memang mengganggu iman kita, tetapi tidak seperti itu. Nah, itu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita jelaskan, perlu kita sampaikan kepada umat kita, dan kita harus menggunakan akal budi kita. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Jadi Simeon ini sudah 90 tahun mungkin, tua rentang, akhirnya dia bersyukur bahwa dia bisa dapat mati. Ini luar biasa. Saya ingat dulu kakek-kakek di Sempayo itu, ya. Itu 113 tahun katanya. Akhirnya, karena saking sudah 30 tahun ditinggalkan istrinya, anak-anaknya pun dia pun sudah tidak bisa gaul. Kalau dia masih bisa TikTok atau Facebook, YouTube, enak lah. Ini udah melengkung begini, makan pun udah tidak enak. Bunuh diri dia. 113 tahun, bayangkan 113 tahun. Semua orang mau panjang umur kan? Dia udah panjang umur, lalu tidak bisa mati, lalu dia bunuh diri pula. Kacau juga, ya kan? Nah, ini terjadi. Orang terlalu panjang umur juga udah susah. Sama seperti Simeon ini, akhirnya kegenapan Allah melihat Yesus. Akhirnya dia mau pergi dengan damai dan sejahtera. Nah, kita percaya kematian itu haruslah damai dan sejahtera. Jangan membuat susah dan tidak sejahtera. Ini kan kakek ini lalu membuat susah dan tidak sejahtera cucu-cucunya. Jadi omongan orang, ya kan? Lebih parah lagi, udahlah misalnya waktu nenek saya meninggal, tiba-tiba orang ini nyaman ya ngomong, ya kan? Saya di situ, wah itu, ya kan? Terus apa namanya bibinya Pak Kasade, kenal dengan paman saya kan? Meninggal, jadi saya takut. Nah, ini itu nenek saya, enggak saya jawab, ya kan? Tapi menyinggung lah. Memangnya nenek saya bangkit mau gigit dia gitu kan? Nyaman ya dia ngomong, katanya kan? Nanti dia gigit kita nih katanya. Waduh, gimana ya? Kadang perasaan kita ini kan, apalagi kita yang cucunya, ya kan? Orang-orang itu kan masih, terutama orang Dayak itu kan masih takut dengan hantu dan tradisi lama. Ya, tradisi lama misalnya mikul mayat dulu itu kan, kalau di kampung dulu mikul mayat itu kan diambing. Lalulah panas-panas diambing. Ketika sudah mau sejam 2 jam kan jadi kaku. Top ya gigit kan, wah dikira vampir kan, karena dia gigit tidak bisa lepas kan, karena waktu panas dia kan masih ngayun ya. Tapi kalau sudah kaku, ya gigit, benar-benar gigit lah, matilah orang yang digigitnya. Akhirnya dia bilang, wah ini kacau. Jadi dibaliklah sekarang, ya kan? Dulu kan orang kan kalau udah ada masalah, oh ini dibalik. Jadi kepalanya di bawah supaya tidak gigit kan begitu, ya kan? Kepalanya di bawah, tangannya ke bawah kan begitu. Lalu diletakkanlah di satu buah pohon. Pohon itu memang pohonnya bisa menyerap bau. Jadi orang Dayak itu dulu
beberapa ratus tahun lalu itu tidak ada kuburannya. Makanya sulit cari kuburan Dayak yang 100, 200, 300 tahun, tidak ada. Barulah mulai beragama, mulailah dikubur. Itu pun ada di Bengkayang, kuburannya pun dah dilindas, sudah dijadikan bangunan. Nah, baru-baru sekarang aja setelah gereja Katolik masuk, gereja Katolik menata kuburan itu karena kuburan itu adalah tempat ya umat beriman yang menderita. Kata menderita itu artinya jasmaninya belum bersatu dengan rohaninya. Nanti pada penghakiman terakhir, jasmani itu, makanya gereja Katolik itu melarang untuk melarung. Kremasi boleh, tetapi harus dikubur atau diletakkan di tempat pemakaman. Tapi dilarung tuh jangan. Makanya kalau larung itu sebenarnya itu tidak ada. Gereja Katolik itu melarang melarung. Melarung tuh misalnya udah dikremasi lalu ditaburkan ke sungai atau laut, itu tidak. Gereja Katolik boleh ya kalau misalnya nanti ada yang mau dikremasi, tetapi abunya itu harus dikumpulkan dalam satu wadah dan tetap ditempatkan di pemakaman. Ya, misalnya dibuat tempat kecil, masukkan. Tapi tidak boleh dilarung. Karena apa? Kita percaya bahwa tubuh orang itu dia akan bersatu kembali dan kita harus menghormati tubuh itu karena dia adalah satu paket. Jadi manusia itu terdiri atas jasmani, jiwa, dan rohani. Nah, itu satu paket. Makanya kita ya mempersiapkan tempat yang layak dan pantas kan. Nah, tergantung lubangnya kan. Kalau lubang itu sekarang 12 juta, 11 juta, lubang di depan, ya kan. Makin ke belakang ya makin murah. Murah itu artinya subsidi silang Pak sebenarnya. Jadi yang ributnya orang yang hidup, yang meninggal sih tenang-tenang saja. Mau dikasih lubang, tidak bayar, tidak dikubur pun tidak masalah kan. Tapi kan kita sebagai orang yang beriman kan harus layak dan pantas gitu. Ya, saya ingat dulu bibi saya yang dibunuh orang tuh dimakamkan di pemakaman lain, pemakaman kebetulan kawan kita sebelah. Lalu 3 hari berturut-turut kata penggali kubur. Jam 6, Pak, tempat saya bukan di sini, Pak. Besoknya datang lagi. Pak, tempat saya tidak di sini, Pak. Datang lagi bibi saya tuh. Pak, tempat saya tidak di sini. Datang dia cerita. Pak, baru kali inilah saya ngubur orang, ibu ini datang. Waktu antara maghrib datang. Berarti salah nih ngubur ini, kata penggali kubur. Itu kan kata dia. Kita kan dengarkan saja di Lubuk Pancung, Singkawan. Ya jadi jangan kita tidak menguburkan orang Katolik dengan layak dan pantas dan mendoakannya. Sehingga waktu itu malam-malam kami kuburkannya kembali di kuburan Katolik di Bengkayang. Ya. Baru itulah saya berkubur orang Katolik malam, ya, sekitar jam 8:30. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kematian itu adalah sesuatu yang layak dan pantas kita hadapi. Kita tidak tahu kematian karena apa, kecelakaan. Maunya sih kita meninggal sakit, selesai kan, damai dan sejahtera. Ada juga orang meninggal karena dibunuh. Kayak bibi saya itu kan tidak tahu, tiba-tiba dia harus dibunuh kan. Ada yang meninggal mungkin karena ya kecelakaan, kesetrum listrik, kesambar petir, ya kan? Bukan dia banyak dosa. Ini sering, wah itulah akibat dia banyak dosa itu dia. Makanya dia mati begitu. Tidak ada, Yesus saja matinya tragis. Ya kan? Disiksa, perjalanan jalan salib, dan akhirnya mati di kayu salib. Tetapi justru salib itulah tanda kemuliaan. Ya. Makanya bagi orang Katolik tidak boleh kita menghakimi orang itu mati. Ya kan? Bagaimana orang udah mati ya dengan caranya masing-masing kan. Maunya semua enak, ya kan? Meninggal, tapi ya kembali lagi. Sama seperti Simeon ini, dia meninggal dengan damai dan sejahtera. Nah itu yang diharapkannya. Karena dia sudah melihat Yesus Kristus. Sama seperti Ibu Stella Maris ini. Karena dia sudah dibaptis dalam Kristus Yesus, kita yakin dan percaya kematiannya damai dan sejahtera. Ya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mereka telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi
pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berbahagialah orang yang meninggal itu pada masa Advent, pada masa Natal, pada masa Prapaskah, pada masa Paskah, ya kan? Tetapi kan kita tidak bisa milih kapan kita mau meninggal, kan begitu. Ya, semuanya berbahagialah karena kita sudah dibaptis dalam Kristus Yesus. Jadi jangan heran, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kematian itu hanya memisahkan jasmani, ya, dan kita yang makhluk rohani ini akan hidup bersama Kristus Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, inilah dia, orang Katolik atau orang Kristen itu menjadi perbantahan, ya, bagi orang lain. Jadi wajar saja kita dikritik, ada YouTube katakan begini, oh Yesus itu kok dianggap Tuhan oleh orang Kristen, ya akan terjadi perbantahan terus-menerus. Nah, ini sudah disampaikan oleh, ya, Injil ini kepada kita. Jadi jangan kita heran. Lalu ngapa orang Katolik ini begini, orang Katolik itu begitu, orang Kristen ini begini, ya akan terjadi perbantahan terus-menerus sampai nanti akhir zaman. Dan itu sudah disampaikan karena kita mengimani Yesus Kristus. Kita hidup bersama Kristus Yesus, karena Yesus Kristus hidup dalam diri kita akan menjadi perbantahan bagi orang lain. Ya kan? Jadi perbantahan-perbantahan itu. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menembus itu artinya, baptis itu menembus jiwa kita. Karena jiwa kita yang dulunya telah tersesat karena dosa, ya, ditembusi oleh pedang. Pedang itu adalah Roh Kudus, dialah Yesus Kristus, dialah Allah Bapa yang menembusi jiwa kita supaya jiwa kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Pada malam hari ini kita merayakan, kata merayakan ini sama kayak HUT, hari ulang tahun kan? Nah, ini hari ulang tahun meninggal, kan begitu? Ada hari ulang tahun lahir. Tapi memang agak belum familiar ya. Selamat hari ulang tahun meninggal, kan? Orang selalu ulang tahun hidup. Sebenarnya sama sebenarnya nih. Ya kan? Memperingati. Ya kan? Sama juga memperingati hari kemerdekaan, memperingati HUT, memperingati hari ulang tahun, ya sama. Jadi jelas pada prinsipnya ini adalah hari ulang tahun. Kalau enggak kan enggak datang nih. Anak-anak, suami, cucu, kan tidak datang, warga lingkungan, ya kan? Ini Pak Ketua Lingkungan memperingati apa nih, kan begitu? Nah, peringatan-peringatan ini berarti suatu tanda rahmat bahwa kita, ya, sebagai pengikut Kristus yakin dan percaya bahwa kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Kematian itu adalah kebahagiaan, damai sejahtera. Yang ditinggalkan menangis, yang meninggal bersuka cita bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa kita. Semoga kita selalu dikuatkan akan iman akan Yesus Kristus, dan kita yang hidup di muka bumi ini selalu setia kepada Yesus Kristus, dan ibunda kita ini mendoakan kita di surga supaya kita nanti berkumpul bersama Dia karena Kristus Yesus. Bukan karena jasa kita ya, karena Yesus Kristus. Jadi apalah artinya kebaikan kita, tetapi karena kita pengikut Kristus, kita harus berbuat amal kebaikan, kebajikan, dan menjadi sama seperti Kristus Yesus karena cinta kasih Allah Bapa di surga. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Kita sampaikan doa permohonan kita. Bagi keselamatan arwah ibunda kami, Stella Maris Sobin, yang dipanggil 3 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, kami percaya Engkau yang memberi, Engkau juga yang memanggil ibunda kami, Stella Maris Sobin, untuk kembali ke rumah Bapa. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Perkenankanlah ibunda kami Stella Maris Sobin tinggal bersama-Mu dalam kemuliaan kerajaan sukacita di surga yang mulia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keselamatan arwah kakek kami, Monoy, Nenek Maria Langga, Paman Kintu, Paman Julu, semoga mereka ikut serta dalam kerajaan Allah bersama semua orang kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa kami Marpanus Akid, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran usahanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sekeluarga, semoga kami sekeluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, keharmonisan, serta kelancaran usaha dan menjadi keluarga Katolik yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di tempat ini, semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kita. Dengan tetap waspada, terus berjaga-jaga, siap siaga dalam hidup, doa, amal, iman, dan kasih, menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa tulus yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Kami percaya Engkau selalu menghendaki yang paling baik bagi anak-anak-Mu. Dan bagi ibunda kami, Stella Maris Sobin, yang kami doakan ini, maka semoga kami tak henti-hentinya menyerahkan diri sepenuh hati kepada kebijaksanaan-Mu, sementara kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau pun selalu mengatur apa yang paling baik bagi kami. Kami yang berkumpul di tempat ini, terutama keluarga Ibu Stella Maris Sobin, baik suami, anak-anaknya, para menantunya, para cucunya, para kerabat, handai tolan, dan juga para umat lingkungan Santo Rupinus dan umat paroki Bunda Maria Jeruju. Berkatilah kami yang hadir di tempat ini. Semoga kami selalu melaksanakan kehendak-Mu, dan kami bersyukur dan berbahagia bahwa kami hidup rukun, damai, dan sejahtera. Semoga ibunda kami yang kami doakan pada hari ini, Ibu Stella Maris Sobin, telah berbahagia di surga dan mendoakan kami agar kami dapat tetap setia kepada Kristus Yesus, dan kami selalu hidup seturut Roh Kudus dan dipimpin oleh firman dan sabda-Mu. Kami menjadi pribadi yang selalu menjadi penghiburan bagi orang-orang yang memerlukan. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang pengasih, kami pada malam hari ini berkumpul di rumah Ibunda Stella Maris Sobin ini.
Kami mohon rahmat-Mu agar kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami berharap kami selalu menjadi pribadi yang selalu setia akan Kristus Yesus yang telah bangkit dengan jaya. Karena kebangkitannya itu kita dibebaskan dari dosa supaya dapat mengusahakan hidup yang baru. Untuk itu marilah kita memohon berkat-Nya. Semoga karena kebangkitannya Tuhan Yesus menganugerahkan ketabahan sejati dalam perjuangan hidup kita. Amin. Semoga Tuhan Yesus menguatkan hati kita agar dapat menolak segala dosa dan senantiasa berjuang untuk hidup baik. Amin. Semoga Yesus Sang Penebus memperkenankan kita ikut menikmati kebahagiaan abadi di surga. Amin. Semoga kita selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadat dalam memperingati Ibunda Stella Maris Sobin sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita selalu bantu-membantu, bahu-membahu bersama keluarga ini dan umat di lingkungan Santo Rupinus. Dan kita selalu saling menghibur, mendampingi, dan membantu satu sama lain. Semoga kita semua selalu diliputi damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya nomor 340 kita nyanyikan baik 1 dan 2. Mulai. Tuhan berikanlah istirahat, obati dan tenang bagi yang dapat beri pengampunan segala dosanya, karena Maha murah hatimu Allah. Kami berimankan Sabda Putra, aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapalah percayakan